Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, Shalom. halo. Belum, Bapak. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang dengan setia selalu mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Wijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan buat saya, untuk saya boleh menyampaikan pesan Tuhan buat Bapak Ibu, dan ini juga yang menjadi kerinduan saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkannya. Bapak Ibu, kita hidup sekarang ini karena anugerah Tuhan, amin. Kita hidup sekarang ini karena kasih Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dia telah menciptakan Bapak Ibu, saudara dan saya, untuk menjadi penyembah-penyembahnya, untuk menjadi penyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bawa hidup ini untuk menyembah Dia, dan kita persembahkan hidup kita. Kita persembahkan hati kita, roh kita, jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, tubuh kita, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Dia. Mari Bapak Ibu, jadikan Dia, jadikan Tuhan menjadi pusat penyembahan kita, dan itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya percaya ketika tadi kita memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, malam hari ini saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Kehadirannya, hadirnya Tuhan boleh kita rasakan di tempat saya dan juga di tempat Bapak Ibu, karena saya percaya kehadirannya tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, dan Dia bekerja secara supranatural. Bapak Ibu, saat ini kita berada, dan saya percaya kita semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan dan akan saya bagikan malam hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini membuat kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan dan pribadinya, dan hidup kita semakin hari boleh terhubung dengan realita kehadiran Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-130. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran yang sudah saya sampaikan, yang sudah Pak Hen share melalui link Facebook dan link YouTube, melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-130. Dan malam hari ini saya beri tema berada di ruang Maha Kudusnya. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang rindu firman Tuhan malam hari ini? Katakan amin dan lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini dan beberapa minggu ke depan kita akan belajar dan menyelaraskan frekuensi kehidupan kita dengan frekuensi surga, melalui penyembahan, melalui pujian, melalui doa, melalui deklarasi firman yang akan kita lakukan. Dan saya yakin itu semua akan membawa terobosan-terobosan tertentu. Saya yakin itu membawa perubahan-perubahan yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, saudara saya. Karena ini yang saya tahu pasti, ketika Bapak Ibu dari waktu ke waktu terus menaikkan pujian penyembahan, terus belajar menumbuhkan hati yang rindu untuk menyembah, terus belajar menumbuhkan roh yang menyembah, dari 1 jam setiap hari menjadi minimal 1 jam sekali setiap hari. Bapak Ibu mendeklarasikan firman, Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu menaikkan penyembahan, tanpa Bapak Ibu sadari sebetulnya Bapak Ibu sedang mulai mengenakan yang tidak dapat binasa.
Bapak Ibu sedang mulai mengenakan yang tidak dapat mati di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita akan membaca terlebih dahulu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-53 dan 54. Surat 1 Korintus pasal 15 ayat 53 dan 54 mengatakan, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi Bapak Ibu, saya percaya ketika dari waktu ke waktu Bapak Ibu sedang terus menaikkan penyembahan, Bapak Ibu terus menaikkan pujian, Bapak Ibu terus menaikkan doa, Bapak Ibu menaikkan deklarasi firman 1 jam sekali setiap hari, tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu sedang mengganti kehidupan sehari-hari yang dapat mati ini dengan kehidupan Kristus yang tidak dapat mati. Bapak Ibu sedang mengganti kehidupan sehari-hari Bapak Ibu yang dapat binasa ini dengan kehidupan Kristus yang tidak dapat binasa. Amin Bapak Ibu. Kemudian ayat firman Tuhan menegaskan lebih lanjut, ayat yang ke-54. Firman Tuhan mengatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, Tuhan menghendaki agar setiap kita tanpa terkecuali terus menikmati adanya kehidupan ilahi yang mencengkram, yang memenuhi pikiran kita dan hati kita, yang memenuhi emosi kita, perasaan kita, dan jiwa kita, sehingga kita tidak terdistrak lagi, tidak terganggu lagi dengan kondisi dan keadaan, dengan situasi, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kadangkali dimanfaatkan oleh si jahat untuk mendistrak kita, untuk mengalihkan fokus perhatian kita, sehingga tidak lagi tertuju kepada Bapa, tapi justru mulai tertuju pada masalah, mulai tertuju kepada kebutuhan-kebutuhan kita, mulai tertuju kepada kondisi, keadaan, situasi yang mempengaruhi batin kita. Dan itulah sebabnya saya percaya ini waktunya untuk setiap kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, untuk semakin gigih mendisiplin diri, untuk semakin sungguh-sungguh berusaha untuk mendisiplin diri kita 1 jam sekali setiap hari untuk masuk dalam penyembahan, 1 jam sekali setiap hari untuk menaikkan pujian di hadapan Tuhan, 1 jam sekali setiap hari untuk menaikkan doa, 1 jam sekali setiap hari untuk mendeklarasikan firman. Dan saya yakin kalau dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita terus belajar mendisiplin diri kita, menaikkan pujian kita, menaikkan penyembahan kita, menaikkan doa-doa kita, mendeklarasikan firman, maka dari waktu ke waktu, roh yang menyembah, hati yang rindu untuk menyembah di dalam hidup kita akan terus semakin bertumbuh, akan terus semakin bertambah. Haleluya. Nah Bapak Ibu, di dalam surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang kedua sampai ke-4, ini yang saya mau Bapak Ibu pahami. Bapak Ibu, mari kita membacanya. Surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang kedua sampai ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus.
Kemudian di ayat yang ketiga, Bapak Ibu perhatikan. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Nah, Bapak Ibu perhatikan, mezbah pembakaran ukupan atau mezbah dupa ini adalah gambaran dari penyembahan dan doa-doa kita yang kita naikkan sebagai orang benar. Dan ini sudah tidak ada lagi di ruang kudus, tapi sudah dibawa masuk ke ruang maha kudus. Jadi Bapak Ibu, dari situ saya mau memberi penegasan. Ketika Bapak Ibu terus membangun penyembahan dan doa dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari, 1 jam sekali setiap hari, mungkin Bapak Ibu berkata, wah Pak, apa itu nggak repot? Apa itu nggak sulit? Dan rasanya itu sesuatu yang kenyataannya terlalu berlebihan, terlalu ekstrim. Karena kita masih punya aktivitas hidup sehari-hari. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau tegaskan buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak pernah mempraktekannya dan menjadikan habit, menjadikannya kebiasaan di dalam hidup Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu bisa berkata bahwa itu berkelebihan? Karena ingat Bapak Ibu, di dalam prinsip kerajaan surga, ketika Bapak Ibu diselamatkan, Bapak Ibu mengalami kelahiran baru, dan Bapak Ibu menjadi ciptaan baru. Sesungguhnya, sejak dari saat itu, hidup Bapak Ibu tidak lain adalah hanya untuk menyenangkan hati Bapa. Hidup Bapak Ibu tidak lain hanya untuk menyukakan hati Bapa. Hidup Bapak Ibu tidak lain hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan untuk menggenapi rencananya. Hidupmu bukannya hidupmu lagi. Hidupmu adalah miliknya. Dan karenanya Tuhan menghendaki kita untuk terus menyembah dan terus menyelaraskan diri dengan frekuensi surga. Nah Bapak Ibu, apa tujuannya? Lewat keberadaan Bapak Ibu ini, realitas surga akan bisa bermanifestasi di atas muka bumi ini. Amin. Dan dengan Bapak Ibu terus belajar melatih diri, menaikkan penyembahan, menaikkan pujian, menaikkan doa, mendeklarasikan firman, tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu sedang dibawa Tuhan untuk berada di ruang maha kudusnya dan hidup di dalam ruang tahta Allah. Amin. Bapak Ibu, ada satu kondisi dan keadaan yang saya pikir tidak semua orang percaya akan alami pada hari-hari ini, yaitu dibawa oleh Tuhan untuk berada di ruang maha kudusnya dan hidup di dalam ruang tahta Allah. Padahal kalau kita belajar di dalam Alkitab, saya mau Bapak Ibu sadari prinsip ini. Di dalam kitab Kejadian, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Kejadian pasal 2, Alkitab memberikan penegasan kepada kita. Ketika Tuhan menjadikan manusia, dan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menjadikan manusia dari 2 unsur yang berbeda. Unsur lahiriah dan unsur ilahi. Sehingga ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, dengan adanya 2 unsur tersebut, maka manusia bisa hidup di 2 dimensi yang berbeda. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 mengatakan, demikianlah firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan manusia itu dibentuk oleh tangan Tuhan dari debu
tanah. Dan sesudah itu Tuhan mengembuskan nafas hidupnya. Dengan debu tanah yang Tuhan pakai untuk membentuk tubuh lahiriah manusia itu, maka manusia bisa menjalani kehidupan sehari-hari di atas muka bumi ini, di alam lahiriah ini. Tetapi ketika Tuhan mengembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung manusia, sehingga manusia menjadi makhluk hidup, Alkitab memberi penegasan. Lewat tembusan nafas Tuhan itulah manusia memiliki kemampuan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan pada saat yang bersamaan. Jadi bersamaan dengan manusia mengalami kehidupan sehari-harinya di atas muka bumi ini, seharusnya, Bapak Ibu saya ulangi sekali lagi, seharusnya setiap kita, setiap ciptaan baru, pada saat yang sama kita juga akan menikmati adanya realita Tuhan di ruang Maha Kudusnya, di ruang tahtanya. Ada kehidupan surgawi yang terus-menerus bisa kita nikmati pada waktu yang bersamaan. Karena dengan adanya proses pembentukan manusia dari debu dan tanah dan nafas hidup yang Tuhan hembuskan ke lubang hidup manusia, maka artinya manusia dijadikan dari dua unsur yang berbeda, unsur lahiriah dan unsur rohani. Unsur lahiriah, dengan unsur lahiriah yaitu debu dan tanah itulah kita menjalani kehidupan sehari-hari di atas muka bumi ini. Amin. Tapi ingat, manusia dijadikan juga dari hembusan nafas Tuhan. Nah, hembusan nafas Tuhan inilah yang memberi kita kemampuan di saat yang bersamaan ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari di muka bumi ini, dan pada saat yang sama kita juga terus tinggal atau berada di ruang Maha Kudusnya dan hidup di ruang tahta Allah. Kita terus menjalani kehidupan sehari-hari kita di dimensi surgawi. Amin. Haleluya. Nah, inilah yang membuat perjalanan hidup kita menjadi berbeda. Inilah yang membuat hidup kita jadi dibedakan dan diistimewakan. Karena ketika realita Tuhan hadir dan datang dengan kuat melingkupi Bapak Ibu, menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu, otomatis keberadaan Bapak Ibu akan dibedakan dari antara orang lain yang ada di atas muka bumi ini. Nah Bapak Ibu, izinkan saya membacakan buat Bapak Ibu deklarasi dan pernyataan yang sudah saya sebutkan tadi. Kita dibedakan dari kitab Kejadian, dari kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-16. Dan firman Tuhan menegaskan seperti ini. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 16. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Dari mana gerakan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Bapak Ibu, saya percaya sungguh dari waktu ke waktu Tuhan memang rindu untuk bersama-sama dengan umatnya. Amin. Dan ini pernyataan firman Tuhan yang terjadi di dalam perjanjian lama dan bukan perjanjian baru, atau belum perjanjian baru. Bapak Ibu, masih di perjanjian lama saja Tuhan sudah punya niat, Tuhan sudah punya rencana menjadikan kita sebagai umat pilihan, menjadikan orang-orang Israel sebagai umat pilihan yang terus mengalami hidup mereka dibedakan di antara semua orang di atas muka bumi ini. Dan hal yang sama akan Tuhan lakukan di dalam hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, saya percaya dengan Tuhan terus membuka pengertian Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu terus bersekutu dengan Dia dan membawa Bapak Ibu untuk terus berada di ruang Maha Kudusnya dan hidup di dalam ruang tahta Allah. Karena mezbah dupa sudah ada di ruang Maha Kudus Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu terus menaikkan doa dan pujian, menaikkan pujian dan mendeklarasikan firman tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu akan dibawa oleh Tuhan untuk berada di ruang Maha Kudusnya
dan hidup di ruang tahta Allah. Dan di sanalah interaksi ilahi bisa terus terjadi. Dan lewat terjadinya interaksi ilahi, maka Tuhan membuat kita menjadi orang-orang percaya yang dibedakan dari antara orang-orang yang ada di atas muka bumi ini. Amin. Bapak Ibu akan menjadi pribadi yang diistimewakan oleh Tuhan dari antara semua bangsa di atas muka bumi ini. Mungkin Bapak Ibu bertanya lebih lanjut, tapi Pak, apakah betul kita sebagai manusia yang pernah mengalami kehidupan yang penuh dengan dosa, sekali lagi akan dibawa berada di ruang Maha Kudusnya dan hidup di dalam ruang tahtanya dan bergaul dengan Tuhan? Jawabnya, ya. Karena kalau Bapak Ibu belajar di dalam Alkitab, mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-5. Allah memberi penegasan di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Ini adalah kisah tentang kehidupan Henokh. Dan kita semua tahu, Alkitab memberi penegasan Henokh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Dan Henokh adalah generasi ke-7 setelah kejatuhan Adam dan Hawa, setelah peristiwa pembunuhan Kain terhadap Habel. Di dalam ayat ke-21 sampai ke-24, firman Tuhan mengatakan, ayat 21, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Ayat 22, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bapak Ibu, ini yang saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Dan Alkitab memberi penegasan, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu, manusia yang pernah jatuh dalam dosa di perjanjian lama dikatakan sudah dapat hidup bergaul dengan Allah. Dan jangan berpikir bahwa Henokh selama 24 jam terus berdoa, terus menyembah, terus menaikkan pujian, dan tidak melakukan aktivitas apa-apa. Tidak begitu Bapak Ibu. Alkitab jelas memberi penegasan di ayat yang ke-22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi artinya Metusalah bukanlah anak satu-satunya anak Henokh. Ada banyak anak-anak Henokh yang lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa Henokh menjalani kehidupan sehari-hari dalam tanda kutip secara normal, seperti kebanyakan orang yang lain. Dan saya yakin Henokh juga pasti bekerja. Henokh pasti berupaya mencukupkan kebutuhan keluarganya. Jadi Henokh bukan hanya sekedar berdoa atau menyembah, menaikkan pujian. Tidak Bapak Ibu. Tapi Henokh pun terus beraktivitas seperti kebanyakan orang yang lain. Hanya bedanya, Alkitab memberi penegasan, Henokh bergaul dengan Allah. Nah, saya meyakini generasi yang seperti Henokh inilah yang Tuhan sedang bangkitkan pada hari-hari ini. Satu generasi yang hidup bergaul dengan Tuhan. Satu generasi yang tinggal dan selalu berada di ruang Maha Kudusnya, dan selalu hidup di dalam ruang tahta Allah. Satu generasi yang betul-betul terus belajar menaikkan pujian dan penyembahan, menaikkan doa, dan terus menjadikan kehidupan sehari-hari mereka sebagai penyembahan di hadapan hadirat Tuhan. Dan pada saat yang sama, mereka juga betul-betul mendisiplin diri mereka menjadi para penyembah, menjadi seorang penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karenanya, saya mendorong Bapak Ibu semuanya saat ini, ayo pastikan dari waktu ke waktu, biarlah hati yang rindu untuk menyembah, hati yang penuh dengan ucapan syukur, mulut yang selalu memuji Tuhan, terus kita latih, terus kita disiplin untuk terus bertumbuh
untuk terus terbangun di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Karena saya mau ulangi sekali lagi. Dan saya akan ulangi berkali-kali lagi. Ayo, kalau di waktu-waktu lampau saya mengulangi sekali, tapi mulai malam ini, ayo Bapak Ibu mulai tingkatkan doa, pujian dan penyembahan dalam kehidupan Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu tidak terus belajar menaikkan penyembahan 1 jam sekali setiap hari, Bapak Ibu akan dengan sangat mudah didistract oleh si jahat. Dan akan ada banyak peristiwa-peristiwa buruk terjadi. Dan akan ada banyak hal-hal negatif. Bisa mempengaruhi hidup Bapak Ibu. Dan membuat kehidupan Bapak Ibu tidak lagi selaras. Dan tidak lagi berfokus hanya kepada Tuhan. Sehingga membuat hidup kita tidak dengar-dengaran lagi dengan suara roh. Padahal dengar-dengaran suara roh adalah penting. Dan itu harus menjadi kehidupan yang menjadi habit dan kebiasaan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Sehari-hari di tengah-tengah kondisi yang penuh dengan kegoncangan di masa ke depan. Hanya di dalam Tuhan dan hanya di dalam firman ada satu kepastian. Hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam firman-Nya Bapak Ibu bisa merasakan ketenangan. Dan Bapak Ibu bisa merasa tenang. Oh, kerawas andara sikiara masih. Karenanya, di masa-masa seperti sekarang ini, saya mengharuskan semua kita mulai mendisiplin diri. Ayo, minimal 1 jam sekali setiap hari. Minimal 1 jam sekali setiap hari menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, menaikkan doa, mendeklarasikan firman. Jangan terus sibuk dengan urusan sendiri, dengan urusan sehari-hari, tapi selaraskan hidup Bapak Ibu kembali dengan frekuensi surga. Karena ini yang saya tahu, selama Bapak Ibu bisa mematikan emosi, hati, jiwa, pikiran, seluruh hidup Bapak Ibu terus selaras dengan frekuensi surga, maka maut tidak akan berkuasa lagi atas hidup Bapak Ibu. Ingat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 53 sampai 54. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, mautlah ditelan dalam kemenangan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu terus belajar dan menyadari dalam kehidupan sehari Bapak Ibu. Karena tanpa engkau sadari, sesungguhnya dari waktu ke waktu, musuh sedang terus bekerja, sedang terus berusaha untuk menaburkan benih-benih keraguan akan kasih dan kesetiaan Bapa dalam hidup Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengalami peristiwa buruk, ketika Bapak Ibu sedang mengalami hal-hal negatif, dan itu membuat jiwa Bapak Ibu terkoyak, membuat emosi perasaan Bapak Ibu mengalami kerusakan, mengalami kehancuran, maka itu kesempatan yang iblis pakai untuk menyelinap masuk ke dalam hidup Bapak Ibu dan mulai menaburkan benih-benih untuk meragukan kasih, menaburkan benih-benih untuk meragukan kesetiaan Tuhan, dan benih-benih untuk meragukan kebaikan Tuhan. Dan itu terus ditabur oleh si jahat. Dan selama Bapak Ibu terus mempertanyakan, Bapak Ibu makin merasakan adanya gejolak emosi negatif. Ada tanya besar.
Kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi dalam hidupku? Tanpa Bapak Ibu sadari, artinya ada satu ruang kosong untuk iblis masuk dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan iblis akan terus menggerogoti kehidupan Bapak Ibu dan membuat Bapak Ibu beralih fokus dan lagi kepada Tuhan, dan hidup hanya bagi Dia. Tetapi Bapak Ibu akan terdistra keluar dan hidup hanya buat diri sendiri, dan hidup hanya untuk mengejar ambisi, keinginan, cita-cita yang justru hanya untuk menjerumuskan Bapak Ibu lebih dalam lagi ke dalam jurang kehancuran. Karenanya pada malam hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Di dalam nama Yesus, biarlah kuasa firman, biarlah kuasa roh mulai malam hari ini dan seterusnya bekerja di dalam hidup Bapak Ibu. Dan setiap kali Bapak Ibu menaikkan penyembahan, setiap kali Bapak Ibu menaikkan doa-doa di hadapan hadirat Tuhan, maka ada kuasa firman, ada kuasa roh yang akan memenuhi hidup Bapak Ibu. Kuasa hadirat Tuhan akan memenuhi hidup Bapak Ibu. Kuasa hadirat Tuhan akan memenuhi Bapak Ibu, karena selama masih ada di ruang Maha Kudus, dan Bapak Ibu akan selalu ada di ruang Maha Kudusnya. Haleluya. Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu berkata, aku sudah mengalami pekerjaan roh dan terobosan ilahi, tapi selama Bapak Ibu masih menyimpan ganjalan, masih tersimpan berbagai macam tanda tanya tentang kebaikan Tuhan, tentang kesetiaan Tuhan, tentang kasih Tuhan, maka artinya di dalam hidup Bapak Ibu masih terus ada ruang untuk iblis bermain, untuk iblis bekerja di dalam keberadaanmu. Dan malam ini saya mau deklarasikan di dalam nama Yesus, biarlah kuasa roh dan kuasa firman memenuhi hidup Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu mengalami hal buruk, mengalami hal negatif, dengan segera semua pengaruh dan aspek negatif dari berbagai macam peristiwa buruk, peristiwa negatif yang terjadi di dalam diri Bapak Ibu akan segera dihapuskan, akan segera tersingkir. Karena 1 jam sekali, setiap hari, hidupmu dipengaruhi dengan realita hadirat Tuhan. Hidupmu dipengaruhi dengan kuasa firman, sehingga tidak ada sedikit pun ruang kosong untuk iblis bekerja, untuk iblis berada di dalam hidupmu. Dan hanya firman, dan hanya Roh Kudus yang terus bekerja, yang terus memenuhi kehidupan dan keberadaan Bapak Ibu. Di dalam nama Yesus biar itu terjadi atasmu. Haleluya. Bapak Ibu, Henokh walaupun hidup di dalam perjanjian lama, Alkitab berkata bisa bergaul karib dengan Tuhan, sehingga Tuhan mengambil keputusan untuk mengangkat Henokh dan tidak lagi membiarkan Henokh kembali, karena dia sudah ada di rumah Bapa, sudah menikmati realitas surga sedemikian rupa, jauh melebihi dari orang-orang lain. Sehingga Tuhan berkata, disinilah tempatmu, disinilah rumahmu, dan ini menjadi rumah Henokh yang sesungguhnya di surga yang mulia. Bapak Ibu, satu hal yang saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, selama Henokh bergaul dengan Allah, Alkitab memberi penegasan, Henokh diberi satu pewahyuan dari Tuhan, yaitu menubuatkan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan ini dicatat di dalam kitab Yudas. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Yudas pasal 1 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan mengatakan, ayat 14, juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik yang mereka lakukan. Dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu
terhadap Tuhan. Bapak Ibu, dari ayat firman Tuhan ini kita bisa belajar. Ketika Henokh pertama kali ditulis di dalam kitab Kejadian dan dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu, Tuhan sudah menyatakan satu rahasia besar kepada Henokh. Dan Henokh bisa melihat apa yang akan terjadi di akhir. Henokh menubuatkan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali dan hari penghakiman. Dan di sini Tuhan membawa Henokh untuk melihat akhir dari awal. Dan Henokh diberitahu oleh Tuhan apa yang terjadi di awal dan di akhir. Dan itu adalah sesuatu yang sifatnya ilahi. Bapak Ibu, orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, engkau akan mendapati akan ada banyak misteri yang ada di dalam hati Tuhan yang akan disingkapkan kepadamu. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau tegaskan buat Bapak Ibu, buat saudara, buat teman-teman yang mendengarkan lewat YouTube, buat teman-teman yang mendengarkan lewat Facebook. Ayo, ini saatnya. Walaupun Henokh hidup di dalam kehidupan sehari-hari dengan normal, seperti kebanyakan orang lain, dia juga punya keluarga, dia juga punya anak, bahkan punya banyak anak, punya begitu banyak anggota keluarga yang harus dia penuhi kebutuhannya. Tapi toh Henokh bisa hidup bergaul dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Karenanya saya yakin inilah saja kita sebagai orang-orang percaya mulai menjalani sebuah perjalanan hidup yang berbeda. Di saat yang bersamaan kita menjalani kehidupan sehari-hari di atas muka bumi ini, dan pada saat yang sama kita juga hidup dan berada di ruang Maha Kudusnya, juga di dalam ruang tahta. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan di akhir dari renungan ini saya menaikkan satu pujian, masuk ruang Maha Kudus. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama sebagai penyembahan kita, sebagai persembahan yang terbaik yang dapat kita berikan bagi Raja kita Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dengan
kuasa, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu manifest yourself. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Ia adalah firman yang hidup.
adalah firman yang kuat, firman yang menembus setiap dimensi, apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens dan Pastor Lepri yang akan menjawab. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan bersyukur buat renungan yang sudah kita dengar dan sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.